Sobat BMKG, pada sepekan terakhir BMKG mencatat kejadian hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jabodetabek, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Peningkatan intensitas hujan tersebut dipicu oleh sejumlah fenomena atmosfer skala global, regional maupun lokal. Analisis dinamika atmosfer di wilayah Indonesia saat ini menunjukkan adanya Indian Ocean Dipole atau biasa disebut IOD yang negatif yang memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, sirkulasi siklonik yang persisten di wilayah perairan selatan Jawa turut berkontribusi terhadap peningkatan hujan, khususnya di sebagian besar wilayah Jawa dalam beberapa hari terakhir. Gelombang atmosfer yang juga terpantau aktif di sebagian besar wilayah Indonesia didukung oleh kelembapan udara yang tinggi dan atmosfer yang relatif labil menjadi pemicu cuaca signifikan dalam beberapa hari terakhir. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait siap siaga wilayah-wilayah ini berpotensi hujan sedang hingga lebat. Bersama saya Henok Vita, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, kondisi cuaca di Indonesia masih akan dipengaruhi oleh perpaduan fenomena atmosfer skala global, regional, dan lokal. Pada skala global, kontribusi peningkatan pembentukan awan hujan dari Samudra Hindia tercermin dari nilai Dipole Mood Index sebesar negatif 0,99 yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Khususnya di pesisir barat Sumatera, dari Samudra Pasifik, kondisi La Nina lemah dengan indeks Nino 3,4 sekitar negatif 0,95, serta Southern Oscillation Index sebesar positif 15,9, menandakan adanya aliran massa udara yang basah yang cukup signifikan ke wilayah Indonesia bagian timur. Bersamaan dengan itu, penguatan monsun Asia yang ditandai oleh nilai WNPMI yang signifikan dan didominasi angin baratan di wilayah Indonesia turut meningkatkan suplai uap air dari Samudra Hindia, sehingga memicu pembentukan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Secara regional, Madden-Julian Oscillation atau MJO diperkirakan berada pada fase 6 atau Western Pacific dan secara spasial diperkirakan aktif di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan bagian utara, sehingga berpotensi meningkatkan peluang hujan di kawasan tersebut. Selain itu, potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan juga diperkuat oleh keberadaan gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuator yang diprediksi aktif pada wilayah dan periode yang sama, khususnya di Samudra Hindia Barat Aceh, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku bagian selatan. Kombinasi antara MJO, gelombang Kelvin, dan gelombang Rossby ekuator ini mendukung pertumbuhan awan hujan yang lebih intens sehingga meningkatkan potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah-wilayah tersebut. Sobat BMKG, fenomena lain yang turut mempengaruhi kondisi cuaca adalah keberadaan siklon tropis Vina yang saat ini terdeteksi di Laut Arafura Selatan Pulau Tanimbar dengan kecepatan angin maksimum sekitar 60 knot dan tekanan udara minimum 979 hektopascal. Siklon ini diperkirakan akan menguat dan bergerak ke arah selatan barat daya, menjauhi wilayah Indonesia. Seiring pergerakannya yang menarik massa udara di sekitarnya, intensitas hujan berpotensi menurun di wilayah Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, gelombang tinggi hingga sekitar 4 meter masih berpotensi terjadi di Laut Arafura bagian barat dan tengah dalam 24 jam ke depan. Masyarakat maritim dan nelayan dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi dan perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi secara dinamis. Cuaca di Indonesia selama periode 21 November hingga 23 November 2025 umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar Sumatera, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, seluruh Kalimantan, sebagian besar Sulawesi,
Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, serta angin kencang di Maluku. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Papua, serta angin kencang di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Selanjutnya dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. BMKG terus menekankan pentingnya memantau informasi cuaca dari sumber resmi secara berkala. Sobat, perlu diketahui untuk prospek mingguan ini merupakan kondisi cuaca wilayah Indonesia secara umum, serta informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, seperti hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir, menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, menjauhi pohon, bangunan, dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai dengan angin kencang, tetap gunakan tabir surya dan cukupi asupan cairan tubuh, siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja, serta memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.